Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefi Rahimatunisa dari Prodi Informatika semester 8 dengan NIM 2202041114. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS pada mata kuliah Achievement Motivation Training atau yang sering disebut dengan AMT. Berikut soal-soalnya. Yang pertama, teknik EFT, NLP, dan juga LOA. Nah, tiga teknik tadi merupakan teknik pengembangan diri atau personal development yang berfokus pada sinkronisasi antara pikiran, emosi, dan juga tindakan manusia untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup atau suatu target tertentu. Nah, penjelasannya yang pertama EFT atau Emotional Freedom Technique. Nah, teknik ini merupakan teknik terapi psikologi alternatif dengan cara mengetuk atau tapping titik-titik tubuh tertentu menggunakan jari tangan. Nah, teknik ini berfungsi untuk melepaskan sumbatan emosi negatif, stres, trauma, serta kecemasan. Selanjutnya, NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming. Nah, teknik ini merupakan pendekatan komunikasi dan pengembangan diri yang mempelajari hubungan antara pikiran atau neuro, bahasa atau linguistik, dan pola perilaku atau programming. Nah, teknik ini berfungsi untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan buruk demi mencapai tujuan tertentu. Nah, yang terakhir ada LOA atau Law of Attraction. Ini merupakan hukum tarik-menarik yang meyakini bahwa pikiran manusia, baik hal positif itu menarik hal positif juga, dan hal negatif juga menarik hal negatif. Teknik ini berfungsi untuk memotivasi diri melalui visualisasi dan afirmasi positif. Soal kedua yaitu pengertian SMART dalam goal setting dan achievement planning. SMART adalah singkatan dari metode 5 elemen untuk mencapai target atau rencana pencapaian yang jelas dan realistis. Yang pertama, S. S ini singkatan dari kepanjangan dari spesifik atau target harus jelas dan detail. Yang kedua, M. M measurable atau terukur. Nah, keberhasilan target bisa diukur dengan angka. Yang ketiga, A atau achievable atau dapat dicapai. Nah, target harus realistis dan mungkin diraih. Kemudian R atau relevan. Target harus sesuai dengan impian besar atau nilai hidup kita. Yang terakhir T yaitu time bound atau batas waktu. Nah, memiliki tenggat waktu yang pasti. Contoh penerapan SMART ini yaitu misalnya dibandingkan kita hanya berkata saya ingin menabung uang. Targetnya SMART adalah saya ingin menabung uang sebesar 12 juta. Itu kan spesifik dan terukur dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun. Nah, itu batas waktunya. Dengan menyisihkan 1 juta per bulan dari gaji yang kita dapat. Nah, maka kita akan mendapatkan 12 juta dalam 12 bulan, yaitu relevan atau bisa tercapai. Itu tujuan kita menabung uang 12 juta dalam 12 bulan. Soal ketiga yaitu 4 dimensi sumber pemicu motivasi. Nah, secara psikologis, dorongan atau motivasi manusia dipicu oleh 4 dimensi utama. Yang pertama, dimensi fisiologis atau fisik. Motivasi ini merupakan motivasi yang muncul demi memenuhi kebutuhan mendasar tubuh atau fisik manusia. Contohnya, bekerja keras
lembur agar mendapatkan uang untuk membeli makanan dan membayar sewa rumah. Yang kedua, dimensi kognitif atau pikiran intelektual lah. Dimensi ini adalah motivasi yang didorong oleh rasa ingin tahu, proses berpikir, atau keinginan menguasai suatu ilmu. Nah, contohnya kita baca buku tebal tentang investasi karena kita emang pengen paham cara mengelola keuangan, gimana cara cerdasnya mengelola keuangan. Nah, yang ketiga, dimensi emosional, perasaan atau psikologis. Nah, dimensi ini adalah motivasi yang digerakkan untuk mendapatkan perasaan positif seperti rasa aman, bangga, atau menghindari rasa takut. Contohnya, kita olahraga dengan tekun agar merasa percaya diri dengan penampilan fisik kita yang kita dapatkan dari olahraga tersebut. Nah, yang keempat yaitu dimensi sosial atau hubungan dengan lingkungan. Nah, dimensi ini merupakan motivasi yang dipicu oleh pengaruh, pengakuan, atau hubungan interaksi dengan orang lain di sekitar kita. Contohnya, kita ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di desa atau di lingkungan sekitar tetangga. Nah, agar kita bisa diterima dengan baik oleh para warga atau para tetangga. Seperti itu. Nah, soal terakhir yaitu mengenai metode PDCA. Metode PDCA adalah siklus 4 langkah untuk perbaikan terus-menerus dalam mengelola sesuatu. Nah, siklus ini berputar tanpa henti agar kualitas kerjanya semakin baik. Nah, yang pertama adalah plan atau rencana. Nah, plan merupakan kegiatan menentukan target dan cara mencapainya. Selanjutnya, do, lakukan. Nah, jalankan rencana tersebut dalam skala kecil dulu. Selanjutnya, check atau periksa. Nah, mengevaluasi hasil kerja dengan target awal. Yang terakhir, act atau tindak lanjut. Memperbaiki kesalahan atau mematenkan cara yang berhasil. Nah, tujuan utama dari metode PDCA dalam organisasi atau bisnis yaitu untuk melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Selanjutnya, untuk mencegah kesalahan yang sama agar tidak terulang kembali. Kemudian meningkatkan efisiensi kerja agar hemat biaya. Selanjutnya, metode ini digunakan untuk menjaga kualitas produk agar selalu memuaskan pelanggan. Nah, metode ini juga digunakan untuk menemukan solusi masalah bisnis dengan cepat. Contoh penerapan metode PDCA ini yang paling mudah itu misal kita mau berjualan jus buah. Nah, plannya atau rencananya kita menjual 50 cup jus mangga manis dalam sehari. Nah, lakukan. Kita harus membuat dan menjual 50 cup jus mangga tersebut. Nah, cek lagi, ternyata hanya 30 cup yang terjual karena pembeli merasa kurang puas. Nah, yang terakhir kita menambah takaran gula untuk jualan berikutnya agar jus mangga tersebut manis dan pembeli merasa puas.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.